Sore itu suasana di kota Madinah terasa berbeda. Meskipun langit sore tetap cerah dan angin gurun bertiup pelan seperti biasanya, namun ada rasa cemas yang mulai menyelimuti kota ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat dan panutan umat, mulai merasakan sakitnya yang semakin berat. Para sahabat yang biasanya menemani Rasulullah mulai merasakan ketegangan. Meskipun demikian, di tengah rasa sakitnya, Rasulullah masih memikirkan hal-hal yang besar dan mengesampingkan sakitnya sendiri. Ada satu misi besar yang telah Rasulullah rencanakan. Misi ini harus terlaksana meskipun beliau mungkin tidak akan pernah menyaksikan bagaimana akhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan pengiriman pasukan besar menuju negeri Syam. Misi ini bukanlah misi biasa. Pasukan ini dikirim untuk menghadapi kekaisaran Bizantium di wilayah Balqa. Beberapa tahun sebelumnya, di dalam perang Mu'tah, pasukan Muslim mengalami kekalahan besar melawan Bizantium di wilayah ini. 3 orang panglima Muslim gugur di dalam pertempuran tersebut. Mereka adalah Zaid bin Harithah, ayah dari Usamah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Kekalahan itu menyisakan luka yang sangat dalam di hati umat Islam. Kekaisaran Bizantium menjadi ancaman besar bagi umat Islam, dan Rasulullah merasa perlu untuk mengirim pesan tegas bahwa umat Islam siap mempertahankan wilayah mereka dan membalas kekalahan mereka di perang Mu'tah. Hal ini menjadi penting untuk menunjukkan kekuatan umat Islam bahkan ketika Madinah dan sekitarnya masih dalam masa awal perkembangan negara Islam. Akan tetapi keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjuk Usamah bin Zaid menjadi panglima pasukan dalam misi besar ini sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Masalahnya adalah Usamah pada saat diangkat menjadi panglima perang baru berusia 18 atau 19 tahun. Beberapa sahabat merasakan bahwa Usamah masih sangat muda untuk memimpin pasukan sebesar ini. Apalagi di dalam pasukan itu terdapat sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak di dalam memimpin pertempuran. Malam itu ketika suasana sunyi di dalam rumah Rasulullah, Abu Bakar mendekat kepada beliau. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Ya Rasulullah, engkau benar-benar memilih Usamah untuk memimpin pasukan ini. Dia masih sangat muda ya Rasulullah. Sementara di dalam pasukan ada orang-orang yang lebih berpengalaman." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Abu Bakar dengan penuh kebijaksanaan. Rasulullah tahu bahwa Usamah telah tumbuh dalam bimbingan yang benar, dan meskipun usianya masih muda, Usamah memiliki kapasitas besar yang tidak bisa diremehkan. Usamah adalah seorang pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan, keberanian, dan ketakwaan yang sangat tinggi. Tidak ada yang berani membantah keputusan Rasulullah. Semua orang tahu bahwa setiap keputusan Rasulullah adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perbatasan kota Madinah, persiapan pasukan segera dilakukan. 3.000 orang prajurit Muslim berkumpul di sana. Misi mereka adalah menuju ke wilayah Syam, tepatnya ke daerah Balqa, tempat pertempuran sebelumnya di Mu'tah. Di tempat itu, ayah Usamah yaitu Zaid bin Harithah bersama para sahabat lainnya telah gugur sebagai syuhada. Di antara pasukan yang berkumpul itu ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Meskipun mereka lebih tua dan berpengalaman, mereka tetap mengikuti perintah Rasulullah dengan penuh penghormatan kepada Usamah, panglima muda yang baru saja ditunjuk. Usamah berdiri di depan pasukannya, mencoba menyembunyikan keraguan yang mungkin muncul di dalam dirinya. Dia adalah pemuda yang cerdas dan terlatih, tetapi tanggung jawab yang ia pikul kali ini begitu besar. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya menjadi sumber kekuatan baginya. Ia merasa harus mampu membuktikan bahwa dirinya layak memimpin, bukan karena nama ayahnya, tetapi karena dirinya sendiri. Pada saat persiapan hampir selesai, kabar buruk datang. Rasulullah jatuh sakit. Penyakit Rasulullah semakin parah. Suasana di kota Madinah berubah drastis. Kabar ini membuat seluruh pasukan tertahan. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah lebih jauh ketika pemimpin mereka sedang sakit keras. Usamah yang telah mempersiapkan diri untuk berangkat merasa terpukul. Meskipun misi ini penting, bagaimana mungkin mereka meninggalkan Madinah ketika Rasulullah dalam keadaan kritis? Kota Madinah yang biasanya riuh dengan aktivitas mendadak sunyi dan penuh kecemasan. Para sahabat, keluarga Nabi, dan seluruh umat Islam berdoa agar Allah memberikan kesembuhan kepada Rasulullah.
Akan tetapi takdir Allah sudah ditetapkan. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berita duka tentang wafatnya Rasulullah mengguncang seluruh kota Madinah. Para sahabat yang begitu mencintai Rasulullah merasa seperti kehilangan arah. Banyak di antara para sahabat yang menangis terseduh-seduh. Mereka merasa tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa Nabi yang selama ini memimpin mereka telah tiada. Emosi umat muslim di kota Madinah teraduk-aduk. Bahkan Umar bin Khattab sempat berdiri di depan masjid sambil memegang pedangnya. Dengan kondisi yang kalut, Umar bin Khattab berteriak-teriak, "Siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, aku akan memenggal lehernya." Untungnya pada kondisi yang seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq mampu menenangkan mereka semua. Abu Bakar mengingatkan bahwa siapapun yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan siapapun yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup. Allah tidak akan pernah mati. Kota Madinah pada saat itu berada dalam situasi duka yang sangat mendalam. Usamah dan pasukannya tetap di Madinah, menunda keberangkatan mereka, karena mereka tidak mungkin meninggalkan kota dalam situasi yang genting seperti itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat segera berkumpul dan sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Di bawah kepemimpinannya, banyak keputusan penting yang harus segera diambil. Salah satunya adalah apakah pasukan Usamah harus tetap diberangkatkan ataukah tidak. Ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa pasukan sebaiknya tetap berada di Madinah untuk menjaga stabilitas kota. Mereka khawatir dengan wafatnya Rasulullah, Madinah mungkin bisa menjadi target serangan dari musuh-musuh Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu juga ada yang mengusulkan supaya pasukan tetap diberangkatkan, namun Usamah diganti dengan panglima yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki pandangan yang sangat berbeda. Baginya, perintah Rasulullah adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diabaikan. Meskipun situasi Madinah sedang bergejolak, Abu Bakar tetap memegang teguh amanah Rasulullah. Dengan tegas, Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan pernah membatalkan keputusan Rasulullah meskipun musuh akan datang menyerang Madinah." Dengan adanya keputusan itu, Abu Bakar menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada perintah Rasulullah. Abu Bakar yakin bahwa perintah Rasulullah mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bukan sekedar misi militer, tetapi juga simbol kesetiaan dan ketaatan kepada Rasulullah. Baginya, itu adalah amanah yang harus dijalankan, tidak peduli apapun situasi yang dihadapi. Dengan restu dari Abu Bakar, akhirnya diputuskan, pasukan Usamah harus diberangkatkan. Dan seluruh sahabat akhirnya sepakat untuk mengikuti keputusan itu. Pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid akhirnya berangkat meninggalkan Madinah menuju Syam. Meskipun Madinah masih dalam suasana berduka, pasukan itu tetap berangkat dengan semangat tinggi. Mereka tahu bahwa mereka membawa amanah terakhir dari Rasulullah. Dan misi ini bukan hanya sekedar pertempuran biasa, tetapi juga tentang menunjukkan kekuatan umat Islam di hadapan Kekaisaran Bizantium. Usamah yang masih muda memimpin pasukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah yang penuh kehati-hatian, namun dengan penuh keyakinan. Usamah bin Zaid menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin teladan. Ia memimpin para sahabat senior dengan sangat tenang. Usamah menunjukkan bahwa usianya bukanlah halangan untuk menjadi pemimpin umat Islam. Di sepanjang perjalanan, pasukan muslim melintasi padang pasir yang luas dan keras. Cuaca panas di siang hari dan dinginnya malam tidak menyurutkan semangat mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar untuk membalas dendam atas kekalahan sebelumnya, tetapi untuk menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah telah wafat, umat Islam tetap kuat dan bersatu. Pasukan muslim bergerak dengan sangat cepat menggunakan kecepatan dan kelincahan sebagai keunggulan mereka. Ini adalah salah satu strategi yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, yaitu untuk selalu memanfaatkan kelemahan musuh dan tidak terikat pada strategi militer konvensional. Setelah beberapa minggu melakukan perjalanan, pasukan Usamah tiba di wilayah Balqah, yaitu wilayah negeri Syam. Di sana mereka berhadapan dengan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar di dalam jumlah dan juga persenjataan. Pasukan Bizantium memiliki kavaleri yang berat dan infanteri yang dilengkapi dengan persenjataan yang jauh lebih canggih. Jumlah pasukan Bizantium saat itu diperkirakan mencapai 5.000 hingga 10.000 orang prajurit, sedangkan pasukan Muslim hanya berkisar di angka 3.000 prajurit. Akan tetapi Usamah dan pasukannya tidak gentar.
Sebagai pemuda yang pernah bertempur di samping Rasulullah, ia tahu bahwa kemenangan bukan semata-mata karena jumlah, melainkan karena keimanan dan taktik. Dengan menggunakan kecepatan dan serangan yang tidak terduga, Usamah menyusun strategi untuk mengejutkan pasukan Bizantium. Ketika fajar menyingsing, Usamah memerintahkan serangan pertama. Pasukan Muslim bergerak cepat menyerang dari arah yang tidak terduga, mengejutkan pasukan Bizantium. Serangan mendadak itu membuat formasi pasukan Bizantium menjadi kacau. Pasukan Muslim meskipun lebih kecil dalam jumlah, mereka berhasil memecah pertahanan musuh. Di dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Usamah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Ketika pasukan Muslim merasa terdesak di sisi utara medan pertempuran, Usamah tanpa ragu memacu kudanya ke depan dan memimpin serangan balasan. Serangan balasan ini berhasil menghancurkan formasi musuh, membuat mereka mundur ke dalam benteng. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari, namun pasukan Bizantium yang awalnya percaya diri karena jumlah mereka mulai kehilangan semangat dan kontrolnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pasukan Muslim yang lebih kecil mampu menyerang dengan taktik yang sangat efektif. Setelah beberapa hari pertempuran, pasukan Bizantium akhirnya menyerah. Benteng mereka jatuh ke tangan pasukan Muslim dan wilayah Balqa berhasil diamankan. Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi umat Islam, bukan hanya karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena simbolisme yang terkandung di dalamnya, bahwa umat Islam tetap kuat meskipun Rasulullah telah wafat. Usamah dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa kabar kemenangan. Ketika mereka tiba, Abu Bakar As-Siddiq menyambut mereka dengan sukacita. Kemenangan ini memperkuat posisi Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memeluk Usamah dengan penuh rasa bangga. Usamah yang masih muda telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Misi yang dipercayakan Rasulullah kepadanya telah selesai dengan kemenangan. Engkau telah menjalankan amanah Rasulullah dengan sangat baik, wahai Usamah. Engkau adalah seorang pemimpin yang berani, kata Abu Bakar. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Usamah bin Zaid wafat. Beliau wafat diperkirakan pada masa-masa akhir hidup Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Meskipun tidak ada catatan yang secara pasti menyebutkan tanggal tepatnya Usamah wafat, akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa Usamah hidup hingga dekade akhir abad pertama Hijriah atau sekitar tahun 670 sampai 680 Masehi. Usamah bin Zaid menghabiskan masa tuanya dengan menjalani kehidupan yang tenang di kota Madinah. Ia tidak banyak terlibat dalam konflik politik yang terjadi pada masa itu. Beliau lebih dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati, meskipun pernah menjadi panglima besar pasukan Islam. Usamah dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, dan karena itu ia disegani oleh banyak sahabat lainnya. Wafatnya Usamah bin Zaid menandai akhir dari generasi sahabat muda yang sempat terlibat langsung dalam berbagai peristiwa penting pada masa Rasulullah. Meskipun usianya semakin tua, Usamah tetap dihormati oleh generasi muslim berikutnya karena integritas, keberanian, serta hubungannya yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sepanjang hidupnya, Usamah hidup dengan kesederhanaan. Ia jauh dari kemewahan duniawi, meskipun ia memiliki kesempatan untuk meraih kedudukan tinggi. Menurut beberapa riwayat, ketika Usamah wafat, banyak sahabat yang masih hidup memberikan penghormatan terakhir kepada sang panglima muda yang telah menjadi legenda di antara mereka. Nama Usamah bin Zaid dikenang sebagai sosok yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena ketawaduannya dan ketaatannya kepada Rasulullah. Semoga kita dan para keturunan kita bisa meneladani sikap dari Rasulullah dan para sahabatnya yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin.